Demam pada bayi biasanya membuat kita pusing ya. Jadi harus dibawa ke dokter atau di rumah aja. Halo, selamat pagi di hari yang cerah saat ini ya guys. Meskipun masih dalam keadaan pandemi yang gak kelar-kelar sampai lumutan guys, hari ini aku mau sharing nih bagaimana cara mengatasi demam pada si kecil. Tentunya sebagian dari kita pernah yang merasakan namanya demam. Nah, bagaimana sih kalau demam itu terjadi sama anak kita? Demam pada bayi ini biasanya membuat kita pusing ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ke dokter atau kita di rumah aja? Sebelumnya untuk para ibu-ibu yang biasanya punya anak kecil usianya masih di bawah 1 tahun, wajib nih yang namanya punya termometer atau alat pengukur suhu. Biasanya nih kita bisa beli di apotik, alat kesehatan, ataupun di online. Kalau aku pribadi, aku belinya di online guys. Karena apa? Karena lebih murah. Nah, kalau udah punya, baru nih kita bisa lanjut ke tahap identifikasi. Untuk adik bayi yang demam, ini masuk kategori apa sih? Jangan salah ibu-ibu, karena demam ini ada beberapa macam kategorinya. Dan para ibu-ibu ini harus tahu dan wajib tahu. Apa aja sih kategori demam itu? Nah, ibu-ibu yang pertama nih ada yang namanya demam ringan. Apa tuh demam ringan? Biasanya demam ringan ini suhu tubuhnya si kecil mencapai 37 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, demam sedang Bunda. Ditandai dengan apa? Kenaikan suhu badan si kecil mencapai 38 sampai 38,5 Celcius. Dan yang terakhir nih, yang nomor 3, demam tinggi di atas 39 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau sudah mengetahui jenis-jenis demam nih, perlu kita ingat jika si kecil terkena demam ringan ataupun sedang, kita bisa tangani dengan sesuai gejala yang muncul. Akan tetapi Bunda, bila si kecil ini masuk kategori demam tinggi, sebaiknya langsung ke rumah sakit atau konsultasikan dengan dokter. Lalu apa aja sih gejala demam ini pada bayi? Nah, biasanya nih buat para ibu, gejala demam pada bayi biasanya si kecil ini rewel, kemudian adik terlihat lesu, tidak nafsu makan, kemudian nafasnya pendek-pendek, serta biasanya pusing, terus mengantuk. Dan itu garis besarnya aja sih, mungkin Bunda bisa merasakan yang lainnya seperti itu. Nah, jika bayi sudah menampakkan gejala di atas Bunda, langkah yang harus kita lakukan nih sebagai seorang ibu, sebaiknya langsung kita ambil termometer, kita ukur suhu tubuh si kecil berapa derajat ya. Kalau misalnya si kecilnya masuk ke demam ringan ataupun demam sedang, bisa berikan obat penurun panas. Lalu bagaimana sih apa yang harus kita lakukan kalau misalnya si kecilnya terkena demam? Nah, sebagai orang tua, pertama nih, bersikaplah tenang. Bila orang tua panik ataupun gugup, hal ini biasanya akan dirasakan oleh si kecil Bunda. Nih, dedeknya biasanya demamnya bertambah parah, kemudian si kecilnya tambah rewel ataupun menangis terus. Jadi Bunda sebaiknya kita bersikap tenang. Bila suhu adik bayi 38 derajat Celcius, sebaiknya ibu gunakan obat penurun demam seperti Sanmol, terus ada ibuprofen ataupun Tempra. Nah, buat ibu nih wajib punya, apalagi punya adik bayi di bawah 1 tahun. Ataupun kita bisa berikan nih kompres dengan air dingin, atau bisa dikompres menggunakan baby fever. Kapan nih harus dibawa ke rumah sakit? Ketika bayi mengalami demam tinggi Bunda, padahal usianya masih kurang di bawah 3 bulan. Yang kedua, jika demam tingginya dialami sudah lebih dari 2-3 hari, namun tidak turun-turun, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Apalagi adik bayi demamnya sudah mencapai 39 derajat Celcius. Jadi sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Takutnya akan stres. Selain itu Bunda, biasanya muncul nih namanya ruam ataupun bintik merah di sekujur tubuhnya si kecil. Jadi tidak semua demam bisa dirawat di rumah. Nah, demikianlah vlog dari kami.
Terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami, share, like, and comment guys, supaya kita channelnya semakin berkembang dan semakin semangat kita bikin kontennya. Thank you, dadah.